Selamat datang di channel Saham Cuan, tempat di mana kita belajar memahami saham bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekadar mengejar cuan cepat, tapi benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita beli. Karena di pasar saham, tidak semua yang terlihat murah itu benar-benar murah, dan tidak semua yang naik tinggi itu tanda kekuatan. Di video kali ini, kita akan membedah sebuah saham yang sempat terbang tinggi, menarik perhatian banyak investor, tapi di balik itu menyimpan tanda tanya besar, yaitu PT Pool Advista Finance Tbk dengan kode saham POLA. Apakah ini peluang tersembunyi atau justru jebakan yang terlihat menarik? Dan video ini dibuat pada tanggal 4 April 2026 berdasarkan data Q4 2025 serta harga penutupan 3 April 2026. Video ini atas permintaan dari @Sandi Channel. Mari kita bongkar dari fundamental hingga teknikalnya. Analisa fundamental POLA. Saham ini pernah naik ratusan persen, lalu tiba-tiba terkoreksi dalam, dan di saat yang sama, fundamentalnya terlihat unik. Pertanyaannya sekarang, apakah ini peluang tersembunyi atau justru jebakan klasik yang sering memakan korban investor pemula? Memahami bisnis POLA. Untuk bisa memahami sebuah saham, kita tidak bisa langsung melihat harga. Kita harus mulai dari bisnisnya. POLA adalah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan. Artinya, mereka memberikan pinjaman, baik itu untuk kebutuhan multiguna, investasi, modal kerja, hingga pembiayaan berbasis syariah. Kalau kita sederhanakan, bisnis ini mirip seperti bank, tapi lebih spesifik, dan biasanya menyasar segmen tertentu. Secara teori, bisnis pembiayaan itu menarik, karena bisa menghasilkan margin tinggi, permintaan selalu ada, dan bisa tumbuh cepat. Tapi di balik itu, ada resiko besar, yaitu kredit macet, kualitas aset, dan ketergantungan pada kondisi ekonomi. Dan satu hal penting lagi, POLA bukan perusahaan independen penuh. Mereka adalah anak usaha dari PT Pool Advista Indonesia Tbk, Pool, yang menjadi pemegang saham mayoritas. Ini penting, karena arah bisnis bisa dikendalikan oleh induk. Keputusan strategis tidak sepenuhnya transparan, dan investor publik hanya mengikuti. Jadi sejak awal, kita sudah melihat satu hal, yaitu ini bukan saham dengan struktur yang demokratis. Struktur kepemilikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tapi sangat penting, yaitu struktur kepemilikan. Lebih dari 76% saham POLA dikuasai oleh satu entitas, yaitu Pool. Ditambah lagi, Asabri sekitar 7%, sisanya publik relatif kecil. Artinya apa? Kontrol perusahaan sangat terpusat. Pergerakan saham bisa lebih mudah dikendalikan. Likuiditas saham relatif terbatas. Ini punya dua sisi. Sisi positif, keputusan cepat, tidak banyak konflik internal. Strategi bisa konsisten. Sisi negatif, resiko digoreng lebih tinggi. Pergerakan harga bisa tidak mencerminkan fundamental, dan investor kecil tidak punya power. Dan ini sering terjadi di saham-saham kecil yang tiba-tiba naik tinggi lalu turun cepat. Valuasi terlihat murah atau menipu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilihat investor, yaitu valuasi. Kalau kita lihat sekilas, PBV POLA berada di sekitar 0,98 kali. Artinya, harga sahamnya lebih rendah dari nilai bukunya. Bagi investor pemula, ini terlihat seperti, wah, ini murah. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena ketika kita lihat lebih dalam, PER-nya berada di 58 kali. Dan earnings yield hanya sekitar 1,7%. Sekarang coba kita pikirkan. Anda membeli bisnis dengan return hanya 1,7% per tahun. Itu bahkan lebih kecil dari deposito. Jadi sebenarnya ini murah atau mahal? Murah secara aset, tapi mahal secara profit. Dan ini adalah jebakan klasik yang sering disebut value trap.
Profitabilitas, ilusi, atau realita? Sekarang kita masuk ke profitabilitas. Kalau kita lihat margin, angka-angkanya terlihat bagus. Net profit margin hampir 19%, operating margin di atas 20%. Sekilas ini terlihat seperti bisnis yang efisien. Tapi ketika kita lihat lebih dalam, ROE hanya 1,6%. ROA juga sekitar 1,6%. Ini sangat rendah. Artinya perusahaan ini tidak mampu memaksimalkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi margin tinggi tidak selalu berarti bisnis bagus. Red flag besar. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Revenue turun lebih dari 400% year on year. Ini bukan penurunan biasa, ini adalah collapse. Tapi yang aneh, ETS justru naik 87%. Ini tidak normal. Dan biasanya ini berarti ada pendapatan non-operasional, ada keuntungan sekali saja, atau ada faktor akuntansi. Ini sangat berbahaya, karena laba terlihat bagus, tapi bisnis inti sebenarnya melemah. Cash flow, kekuatan tersembunyi. Sekarang kita lihat sisi yang paling menarik. Cash flow operasi 53 miliar, free cash flow 53 miliar. Bandingkan dengan market cap sekitar 218 miliar. Ini artinya cash flow yield sangat besar. Ini positif, karena perusahaan menghasilkan uang nyata, bukan hanya angka di laporan. Tapi pertanyaannya, apakah ini berkelanjutan? Kalau revenue terus turun, jawabannya belum tentu. Neraca, terlalu sehat? Sekarang kita lihat dari sisi neraca. Total aset 223 miliar. Liabilitas hanya 7 miliar, cash 73 miliar. Ini luar biasa sehat. Hampir tidak ada utang. Risiko bangkrut sangat kecil. Bahkan Altman Z-score di atas 30. Ini level yang sangat jarang. Tapi justru disinilah pertanyaan muncul. Kenapa perusahaan sesehat ini tidak menghasilkan ROE tinggi? Growth, ada atau tidak? Sekarang kita lihat dari sisi growth. Growth investor mencari, revenue naik, laba naik, efisiensi tinggi. Tapi di pola, revenue turun, ROE rendah, tidak ada dividen. Jadi ini bukan growth stock. Momentum dan psikologi pasar. Sekarang kita lihat harga. Naik 441% dalam 1 tahun, tapi turun 43% dalam 1 bulan. Ini ciri khas saham spekulatif. Biasanya naik karena euforia, turun karena distribusi, dan investor yang terlambat masuk sering menjadi korban. Analisa value investing. Kalau kita lihat dari sudut pandang value investor, positif, PBV kurang dari 1, neraca sangat sehat, cash flow kuat. Negatif, ROE rendah, PER mahal, revenue collapse. Kesimpulan value, terjadi value trap berpotensi terjadi. Murah secara aset, tapi tidak menghasilkan return yang layak. Analisa growth investing. Dari sisi growth, tidak ada pertumbuhan revenue, laba tidak konsisten, kemungkinan non-recurring, efisiensi rendah. Kesimpulan, belum layak disebut growth stock. Risiko utama pola, 1. Penurunan bisnis inti, 2. Ketergantungan pada income non-operasional, 3. Likuiditas saham rendah, 4. Potensi pergerakan harga spekulatif, 5. ROE sangat rendah. Kesimpulan fundamental. Setelah kita bedah semua, pola adalah saham yang kuat di neraca, kuat di cash flow, tapi lemah di bisnis inti. Ini kombinasi yang berbahaya, karena terlihat aman, tapi sebenarnya rapuh. Analisa teknikal pola. Sekarang, kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu analisa teknikal. Karena, sekuat apapun fundamental sebuah saham, kalau kita masuk di timing yang salah, hasilnya tetap bisa merugikan. Dan sebaliknya, bahkan saham dengan fundamental biasa saja bisa memberikan keuntungan kalau kita memahami pergerakan harganya. Jadi, di bagian ini, kita tidak lagi berbicara tentang laporan keuangan. Kita akan membaca perilaku pasar, emosi investor, dan arah pergerakan harga. Kita akan lihat, sebenarnya pola ini sedang berada di fase apa? Tren besar. Kalau kita zoom out, melihat dalam 1 tahun terakhir,
kita bisa melihat sesuatu yang sangat jelas. Harga Pola pernah naik lebih dari 400%. Ini bukan kenaikan biasa. Ini adalah kenaikan yang sangat cepat, bahkan cenderung tidak sehat. Dalam dunia trading, ini disebut sebagai parabolic move, yaitu kondisi di mana harga naik tajam, hampir tanpa jeda, didorong oleh euforia pasar. Dan sejarah selalu menunjukkan pergerakan seperti ini jarang berakhir dengan baik. Karena setelah euforia, biasanya yang datang adalah koreksi tajam. Dan itu yang sekarang sedang kita lihat. Perubahan tren. Sekarang kita masuk ke kondisi terbaru. Dalam 1 bulan terakhir, harga turun lebih dari 40%. Ini bukan sekedar koreksi kecil. Ini adalah perubahan karakter. Kalau kita lihat struktur harga, sebelumnya higher high, higher low. Sekarang berubah menjadi lower high, lower low. Dan ini adalah sinyal paling penting dalam teknikal. Karena itu berarti tren sudah berubah. Dari yang sebelumnya naik, sekarang menjadi downtrend. Dan di market, melawan tren adalah salah satu kesalahan terbesar. Area support dan resistance. Sekarang kita petakan area penting yang menjadi medan perang antara buyer dan seller. Di bawah, kita punya beberapa area support, di kisaran 60-70. Lalu di area 40-50, dan paling bawah, di sekitar 10-20. Area ini adalah tempat di mana sebelumnya harga pernah berhenti turun atau memantul. Sementara di atas, kita punya resisten kuat di area 90-100 dan di sekitar 110-115. Ini adalah area di mana tekanan jual sangat besar. Artinya, setiap kali harga naik ke area ini, kemungkinan besar akan ada banyak yang jual. Dan disinilah banyak investor terjebak. Mereka melihat harga naik dan berpikir ini mau naik lagi. Padahal itu bisa jadi hanya pantulan dalam downtrend. Analisa volume. Sekarang kita lihat volume. Dalam saham seperti Pola, volume adalah kunci. Biasanya, pola yang terjadi seperti ini. Saat harga naik cepat, volume ikut meningkat karena banyak yang mulai tertarik. Tapi, di fase atas, volume tetap tinggi, bahkan saat harga mulai turun. Ini disebut sebagai distribution phase. Artinya, pemain besar mulai keluar dari posisi mereka. Dan siapa yang masuk? Investor retail yang datang terlambat. Momentum pasar. Sekarang kita bahas momentum. Pola adalah saham dengan karakter agresif. Cepat naik, tapi juga cepat turun. Ini bukan saham yang stabil. Ini saham yang penuh emosi. Biasanya, saham seperti ini cepat overbought, lalu jatuh dengan cepat. Dan ini membuatnya sulit untuk diprediksi dan beresiko tinggi. Psikologi pasar. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu psikologi pasar. Setiap saham selalu melewati fase yang sama, yaitu fase akumulasi, fase kenaikan, fase euforia, fase distribusi, dan akhirnya penurunan. Kalau kita lihat pola, kemungkinan besar sekarang berada di fase distribusi, atau bahkan mulai masuk ke fase penurunan. Di fase ini, yang terjadi adalah investor besar menjual, investor kecil membeli. Dan ini adalah kondisi paling berbahaya. Sinyal warning. Beberapa tanda bahaya yang terlihat. Kenaikan terlalu cepat sebelumnya, koreksi yang sangat dalam, perubahan struktur tren, dan berada di dekat area supply besar. Semua ini menunjukkan bahwa resiko saat ini cukup tinggi. Skenario ke depan. Sekarang kita buat beberapa kemungkinan. Skenario pertama, bearish. Jika harga gagal naik kembali dan terus membentuk lower high, maka kemungkinan besar harga akan melanjutkan penurunan ke area support berikutnya. Skenario kedua, sideways. Jika harga bertahan di antara support dan resistance, maka akan terjadi konsolidasi yang cukup lama. Skenario ketiga, bullish. Jika harga mampu menembus resisten kuat dengan volume besar, baru ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk saat ini, skenario ini masih lemah. Strategi bijak. Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah bukan mencari profit cepat, tapi mengelola resiko. Karena market tidak selalu tentang menang, tapi tentang bertahan. Dan kadang, keputusan terbaik adalah menunggu. Kesimpulan teknikal. Jadi kalau kita simpulkan, pola sudah keluar dari uptrend, sedang berada di fase koreksi, dan struktur saat ini cenderung bearish.
Artinya, ini bukan fase awal kenaikan, melainkan kemungkinan fase akhir dari euforia. Kesimpulan analisa. Setelah kita bedah dari berbagai sisi, kita menemukan satu hal yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk dipahami. Pola adalah saham yang terlihat sehat dari luang, tapi belum tentu kuat di dalam. Secara fundamental, perusahaan ini memiliki neraca yang sangat kuat, utang yang sangat kecil, dan cash flow yang besar. Namun di sisi lain, kita juga melihat penurunan revenue yang drastis, efisiensi yang sangat rendah, dan kualitas pertumbuhan yang dipertanyakan. Sementara dari sisi teknikal, kita melihat bahwa saham ini sudah mengalami kenaikan ekstrim, dan saat ini mulai menunjukkan tanda pelemahan. Artinya apa? Yang terlihat sebagai diskon bisa jadi bukan peluang, melainkan jebakan harga murah. Dan di pasar saham, yang paling berbahaya bukanlah saham yang jelas-jelas jelek, tapi saham yang terlihat menarik, terlihat murah, dan terlihat menjanjikan. Padahal fundamentalnya belum cukup kuat, dan momentumnya sudah mulai melemah. Karena pada akhirnya, pasar tidak pernah salah, yang sering salah adalah cara kita membaca. Semoga analisa ini bisa membantu Anda menjadi investor yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih objektif. Karena tujuan kita bukan hanya mencari cuan, tapi menjaga modal dan bertahan di market dalam jangka panjang. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda agar semakin banyak yang teredukasi dan tidak terjebak di keputusan yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Cuan.